Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah so'imin so'imat di masjid berada. Puji dan syukur mereka kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalal Wal Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini kita tentunya berkeyakinan ya ataupun punya rencana agar Ramadan kali ini, ibadah Ramadan kali ini berkualitas dibanding dengan tahun-tahun yang kemarin. Tentunya agar ibadah kita, amal kita berkualitas, ini ada 4 kunci yang harus kita miliki. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, halaman 6, barisan ke-6. Yang pertama, al-ilmu qabla bihi, ilmu sebelum kita memulai amal tersebut. Sebelum kita puasa, maka kita harus tahu tentang ilmu puasa. Sebelum kita sholat tarawih, sholat yang wajib dan yang lainnya, maka harus tahu ilmu tentang sholat. Sebelum zakat, kita harus tahu tentang ilmu zakat. Agar amal kita diterima ya. Sebab dikatakan bahwa faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak ada dengan ilmu, maka ditolak, tidak diterima. Nah, itu makanya sebelum kita melakukan suatu amal, makanya kita harus tahu ilmunya. Sebagaimana dalam kitab Ta'lim menyatakan wa yajibu ilmul hali, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadah yang akan kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Jadi ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Jadi ilmu berdasarkan harus diamalkan, ya, amal juga harus berdasarkan ilmu. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah an-niyatu fi bad'ihi, niat ketika kita memulai amal tersebut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyah. Sebenarnya semua amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sebenarnya setiap seorang itu bagaimana niatnya. Kalau niatnya baik, maka akan diterima oleh Allah. Kalau niatnya jelek, misalkan ibadah karena ingin dipuji, riya ingin dilihat, sum'ah ingin kedengaran, maka Allah menganalogikan dalam surat Baqarah ayat 24, kama salit sofwanin ahli turabun fa asobahu wabilun fatarasolda. Seperti debu di atas batu yang licin, lalu tertimpa oleh hujan yang lebat. Bagaimana nasib debu tadi? Tentunya akan berhamburan, hancur. Begitu juga amal kita, kalau tidak diiringi dengan niat yang kuat, maka akan hancur. Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan nasihat dari Rasulullah, ya Abu Dzar, jadidis safinah fa inal bahrul amik. Wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu sebelum kau mengarungi lautan yang luas dan dalam. Maksudnya, perbaharui niatmu sebelum kau melakukan berbagai macam amal kebaikan. Sebab kalau kita niatnya baik, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, walaupun berupa amalan akhirat, baca Quran, salat, kalau niatnya jelek, maka tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana Syekh Jarnu dalam kitab Ta'lim mengatakan kam min amalin yatasawwaru amal dunia fa yasiru amal akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak amalan dunia berupa amalan dunia tapi baik niatnya maka jadi amal akhirat. Sebaliknya, berapa banyak amalan akhirat seperti baca Quran, salat dan lain sebagainya, maka kalau niatnya jelek, ingin dipuji orang lain, ya, ingin dikatakan rajin dan sebagainya, maka tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi debu di atas batu yang licin tertimpa oleh hujan yang lebat. Yang ketiga, agar kualitas ibadah kita, amal kita bagus, ya, maka as-sabru fi wasti, sabar ketika pertengahan melaksanakan amal tersebut. Seperti kita melaksanakan puasa, harus sabar. Kalau belum datang waktu maghrib, maka jangan buka. Walaupun ya ada anak-anak misalkan lagi main beduk. Jadi maghrib buka itu bukan karena beduk tapi karena maghrib. Semakin kita lapar, semakin haus, semakin besar pahala yang berasal kita. Kullama kanat al-ibadah syak kanat aksar saban. Setiap suatu ibadah itu dirasakan berat, maka besar pahalanya. Yang keempat terakhir, al-ikhlas inda firogi. Ikhlas ketika selesai beramal tersebut. Misalkan setelah kita menghatamkan Quran, ya kalau bisa kita jangan foto-foto, bikin update status, udah hatam Quran. Ya, khawatir keikhlasan kita itu berkurang. Amal kita khawatir hilang dari hadapan Allah. Imam Ghazali mengatakan, kullu nas halaka ilal alimun. Semua manusia itu hancur kecuali orang berilmu. Wal amilu al alimun halaka ilal amilun. Orang berilmu pun hancur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ya, wal amil halaka ilal mukhlisun. Orang yang beramal pun hancur kecuali orang yang ikhlas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya, bumi ini ya bergoyang luar biasa, lebih dahsyat dari tsunami di Aceh. Ya, tsunami di Aceh hanya 11 skala Richter. Itu lebih dari ratusan skala Richter. Nah, supaya bumi itu tidak goyang, maka Allah Subhanahu wa taala ya
menciptakan gunung yang menjadi kuncinya gunung atau jadi pakunya. Ternyata ada lebih dari gunung, yaitu besi. Bisa mengalahkan gunung, bisa menghancurkan gunung. Besi pun bisa kalah dengan air. Air pun bisa kalah dengan api. Api pun kalah dengan udara. Udara pun kalah dengan ikhlas seseorang. Jadi keikhlasan itu melebihi dari hal yang lebih besar, lebih dasar. Itu saja 4 kunci yang harus kita miliki. Pertama ilmu, kedua niat, ketiga sabar, keempat ikhlas. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih perhatian. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.